Waktu itu ada sekitar 3.200 sambungan yang antri dan sudah bayar, tapi uangnya nggak ada. Ini sudah bayar uangnya nggak ada. Dikemanakan sebetulnya uangnya itu, Pak? Terkait dengan katakan lawan prestasi yang dilakukan oleh unggulan untuk tidak memenuhi perjanjian yang ada. Apa konsekuensinya yang bisa didapat oleh PDAM Gresik? Iya, jadi kami sudah mengajukan apa istilahnya ya, melayangkan surat bahwa harusnya kan sini, dan sempat juga direksi PT AB Pak yang menyuplai unggulan itu diundang Pak Bupati, Pak Sekda juga, termasuk Kepala Cipta Karya Jawa Timur. Itu kenapa kok bisa seperti ini? Dan mereka juga menjanjikan contingency plan untuk kekurangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang terus berbincang terkait dengan persoalan-persoalan di Kabupaten Gresik, baik itu mulai pemerintahan, politik, hukum, hal-hal yang ringan, hiburan, pariwisata, dan lain sebagainya. Hari ini momen penting untuk kita berbincang karena terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kita akan berbincang tentang PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Dan saya bersyukur sekali, saya gembira hari ini sudah hadir tamu saya, Bapak Ahmad Rusdil Fahmi STMM. Beliau adalah Direktur PDAM Giri Tirta Gresik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berkutat dengan air. barusan berkutat. Berbasah-basah dengan air. Ya, Pak Fahmi, perkembangan terbaru PDAM seperti apa sebetulnya? Ya, jadi awal kami masuk itu tahun 2022, itu memang apa istilahnya, kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan dari sisi keuangan amburadul, termasuk juga dari sisi SOP. Dan yang paling ini adalah dari sisi pendapatan. Pendapatan itu masih banyak pelanggan yang belum tertagih sehingga piutangnya cukup besar. Nah, dari situ kebetulan kami bertiga ini masuk bareng ya. Saya ada agak koreksi sedikit, tadi saya direktur umum Pak, karena ada direktur utama dan ada direktur teknik ya. Nah, itu kami masuk bertiga dan punya tekad untuk melakukan ya perbaikan ya, karena memang kami menyadari bahwa ini adalah perusahaan daerah, kami diamanati untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kami mulai berbenah dari sisi pasokan air. Jadi waktu itu memang air umbulan sudah masuk, tapi belum maksimal gitu ya, karena jaringannya itu belum terbangun, tetapi keburu airnya sudah masuk gitu ya, sehingga waktu sebelum kami masuk itu katanya terjadi kebocoran di mana-mana karena memang pipanya yang sudah tua itu belum siap menerima tekanan yang besar. Ya. Dari situ ya kita akan distribusikan air itu, debitnya kita sesuaikan termasuk tekanannya. Kami menyadari bahwa pipa-pipa terutama yang di Gresik Kota ini kan sudah puluhan tahun, sehingga kami atur tekanannya itu supaya tidak terlalu besar tetapi bisa nyampe ke pelanggan. Nah, dengan berkembangnya itu terus ada tahun 2022 bulan Agustus itu mengalirlah dari sumber baru Pak, dari Bengawan Solo, dari BGS itu juga kapasitasnya besar, cuma jaringan ke masyarakat belum sempat terbangun. Nah, sehingga kami hanya bisa melayani daerah-daerah yang sudah dilewati
pipa pipa besar. besar, Ya. betul. Sehingga kita waktu itu, waduh, dengan kalau kita melayani dari pipa yang besar saja, air ini tidak akan habis gitu. Oleh sebab itu kami lakukan tapping Pak, penyambungan ke arah GKB, terus ke arah Peganden, terus termasuk ke arah Manyar Komplek, Ya. sampai ke pelabuhan. Dan saat itu juga kita bangun beberapa jaringan di desa-desa yang waktu itu belum teraliri, di daerah Kemuteran itu kan ada tanah oloran itu ya. Nah itu yang sepanjang itu mulai Lumpur, Kroman, Kemuteran itu belum dapat jaringan. Nah, karena kita punya air lebih, akhirnya kami dengan kondisi keuangan yang belum begitu bagus gitu ya, kita berusaha untuk membangun jaringan di situ, dan alhamdulillah terbangun di 3 kelurahan tersebut. Ya, Pak Fahmi, kalau dirunut ya, biasanya dalam sebuah perusahaan pasti punya plan yang cukup kuat dari tahun ke tahun. Sejak awal jenengan menjabat, urutannya apa saja yang diselesaikan untuk melakukan pembenahan di PDAM? Iya, jadi memang pertama masalah keuangan. Jadi memang pertama kami masuk itu tidak ada uang di kas itu ya. Sedangkan antrian pemasangan itu banyak. Waktu itu ada sekitar 3.200 sambungan yang antri dan sudah bayar, tapi uangnya tidak ada. Ini aneh, sudah bayar uangnya tidak ada. Dikemanakan sebetulnya uangnya itu, Pak? Ya, jadi memang dari situ kita sudahlah, itu kita Pak, kita tidak ingin terbawa dengan masa lalu. Pokoknya kami waktu itu diberi amanah, diangkat, ya sudah, ini tugas kami bertiga untuk melaksanakan amanah itu, termasuk tadi itu tanggungan yang harusnya harus dipasang, nggak ada duit ya. Akhirnya kami memang agak ramai waktu itu, udah 3 bulan, udah hampir setahun, tapi ya gitu ya. Dengan adanya pemasukan itu kita kumpulkan, akhirnya November tahun 2022 sudah mulai kita lelang, sudah mulai kita pasang. Jadi utang yang 3.200 itu lunas di bulan Maret 2023. Nah, setelah itu kita buka pendaftaran lagi ya, seperti itu. Jadi itu terus juga mengenai distribusi juga begitu. Kami dalam hal ini Dirtek melakukan pembenahan di sisi teknis, Pak. Jadi pompa-pompa tua yang perlu direvitalisasi itu dilakukan, termasuk juga pipa-pipa tua dan sebagainya. Tentunya dengan kondisi keuangan kami waktu itu seperti itu. Tetapi dengan adanya rekondisi pompa, terus juga kita punya kerjasama dengan pabrikan-pabrikan itu, akhirnya pompa-pompa yang sebetulnya sudah tidak berfungsi itu bisa kita fungsikan kembali, dan juga dari sisi pembangunan dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah kami sangat dibantu, Pak, dengan Pemkab Gresik melalui Cipta Karya JKPKB itu dapat dana yang cukup besar, baik itu dari DAK, dari hibah gitu ya. Meskipun dengan kondisi keuangan seperti itu, kami justru bisa membangun jaringan ini melebihi yang sebelumnya. Iya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu penambahan pelanggan itu antara 4.000 sampai 5.000, tahun itu mulai 2023 itu kita bisa bukukan setahun itu 12.000. Bahkan tahun 2024 kemarin 13.000. Jadi berapa tadi ya? Ya, luar biasa. Terkait dengan rekondisi pipa, existing kondisi pipa yang mesti harus direkondisi itu seberapa banyak, Pak? Iya, jadi memang itu cukup banyak, tetapi kita lakukan ini, Pak,
bertahap. Bertahapnya itu kita melihat jangan sampai dengan adanya revitalisasi atau rekondisi pipa ini mengganggu pelayanan gitu. Nah, sehingga begitu ada gangguan katakanlah ya, pompa rusak itu otomatis kan pasokan berhenti. Nah, itu kita lakukan Sekalian satu ruas itu toh. Nah, termasuk kemarin ada proyek di kotaku itu yang 7 ruas. Itu kan bongkar-bongkar trotoar, bongkar-bongkar jalan. Nah, itu kesempatan kami untuk ganti ganti itu. Nah, sehingga sekali kerja kita numpang pekerjaan ganti pipa di 7 ruas jalan itu. Ya, kalau dari yang sekarang rekondisi itu sudah sampai berapa persen penyelesaiannya, Pak? Kalau persentase itu di kota ini mungkin ya 7 ruas itu yang masih perlu di revitalisasi itu arah ini mulai Jalan Pahlawan sampai Lumpur, Kali Tutup itu, terus Usman Sadar itu sampai juga Lumpur, terus itu pipa-pipa tua yang waktu PDAM dulu masih dari Suci, Pak. Itu yang paling parah. Terus dari mana? Dari Rumah Meduran itu sampai ke Sucinya. Bukan, sampai ke pasar, Pak. Meskipun kemarin ada proyek yang BGS itu kita pasang pipa besar. Nah, pipa besar sekalian masang pipa besar itu yang dilewati itu kita sekalian gitu. Tapi jalur pipa itu beda sama jalur distribusi yang memang perlu. Mengenai persentase memang teman-teman masih terus ini, Pak, secara statistik persentase kami belum bisa menyebutkan, tapi intinya bahwa selama tekanan dan debit itu kita atur, insya Allah gak masalah. Karena ya maklum pipa tua gitu jadi kita benar-benar hati-hati, sehingga selama itu belum diperbaiki ya kita atur dari situ. Makanya teman-teman itu hati-hati kalau katakanlah kalau ini tekanannya terlalu gede gitu, teman-teman kecilkan. Jadi mungkin itu. Jadi sejauh ini tidak tahu, Pak, seberapa banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PDAM untuk melakukan rekondisi dari pipa yang ada. Iya, jadi memang sebetulnya dulu itu ada penyertaan modal yang untuk melakukan revitalisasi pipa dalam kota gitu ya. Cuma peruntukannya tidak tepat, sehingga pipa dalam kota ini baru beberapa ruas yang direvitalisasi. Contohnya dari mana? Kebumas dari Giri turun, seperti itu. Dan kami memang ingin melakukan revitalisasi itu memang bertahap, karena pertama kalau serentak itu pasti mengganggu pelayanan. Jadi kita ruas per ruas. Dan kemarin itu tahun 2022-2023 kita sempat mau melakukan ada pens itu pinjaman itu. Cuma enggak jadi, sehingga ya sudahlah kita kerjakan apa yang kita mampu saja. 2023 yang ada pens itu, Pak, ya. Artinya ada program pemerintah yang disebut dengan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan pinjaman pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur yang ada di daerah. Dan waktu itu Gresik dapat cukup banyak, ditambah dengan penyertaan modal di APBD terhitung sekitar 132 miliar waktu itu. Sayangnya berembus kabar yang tidak menyenangkan bahwa itu ternyata tidak sesuai dengan peruntukan yang direncanakan, ya kan, seperti itu. Ya, sejauh ini persentase coverage yang sudah terlayani oleh PDAM dari kebutuhan masyarakat berapa persen? Jadi dari wilayah Gresik itu sekarang baru 41%. 41%, kecil sekali. Iya. Jadi dari 18 kecamatan itu kami
baru bisa cover 11 kecamatan. 11 kecamatan. Itu dari sisi perpipaan kami ya. Ya. Tapi ada sisi lain perpipaan yang dilakukan oleh Cipta Karya. Ya. Nah, kalau di total itu sekitar 67%. 67%. Artinya belum 100% Belum. masyarakat kita menikmati air minum standar dari PDAM. Ya. Kalau toh misalnya katakanlah persentase penanganan ini belum 100%, tentu apa yang sering dilihat oleh masyarakat, banyaknya komplain yang diarahkan ke PDAM terkait dengan tidak keluarnya air, bahkan ada yang cerita sampai 1 bulan, ada yang cerita sampai seminggu, 2 minggu. Itu komplain sekarang penanganannya seperti apa, Pak? Artinya berapa komplain yang masuk ke PDAM, berapa yang bisa diselesaikan? Iya. Jadi memang ada komplain-komplain ini memang yang pertama, selama kami tidak ada perbaikan atau kerusakan, insya Allah pelayanan kami normal. Dan memang terutama beberapa hari ini itu banyak keluhan di daerah Randuagung, GKA, terus GKB yang dekat-dekat Aston itu ya. Itu memang kami gilir Pak, karena memang pasokan air dari mana? Dari Legundi sana itu terbatas, sedangkan pasokan dari air umbulan sudah lama itu tidak memenuhi target dari apa yang diperjanjikan. Jadi harusnya kami itu dapat air dari umbulan itu 1000 liter per detik, tapi sampai hari ini baru 500 liter per detik. Oleh sebab itu perencanaan kami kacau akhirnya. Yang awalnya itu Kedanyang, terus dari Dodo, awal-awal sempat dari umbulan, tapi sampai saat ini harus diambilkan air dari Legundi. Karena keterbatasan itu, sehingga awalnya yang dapat pasokan dari Legundi lancar, akhirnya digilir karena keterbatasan pasokan air tersebut. Terkait dengan katakan lawan prestasi yang dilakukan oleh umbulan untuk tidak memenuhi perjanjian yang ada, apa konsekuensinya yang bisa didapat oleh PDAM Gresik? Iya, jadi kami sudah ngajukan apa istilahnya ya, melayangkan surat bahwa harusnya kan sini, dan sempat juga direksi PT AB Pak yang menyuplai umbulan itu diundang Pak Bupati, Pak Sekda juga, termasuk Kepala Cipta Karya Jawa Timur. Itu kenapa kok bisa seperti ini? Dan mereka juga menjanjikan contingency plan untuk kekurangan itu. Terus meskipun sampai saat ini belum tercover juga, pernah kita menyurat bahwa kita rencana mau adendum perjanjian itu. Tapi ternyata di atas kerjasama kami dengan PT AB itu ada payungnya. Payungnya adalah kesepakatan G2G Pak, antara provinsi dengan Kabupaten Gresik. Oleh sebab itu kami lagi intens ini sama teman-teman Pemkab untuk melakukan negosiasi dengan provinsi, karena G2G-nya dulu harus diselesaikan, baru nanti B2B-nya bisa diadendum, seperti itu. G2G-nya itu apakah tidak memberikan kompensasi terhadap kekurangan pasokan? Iya, jadi memang ini kan kita sudah tektokan sama B2B ya, tapi ternyata G2G kemarin sempat dilakukan itu toh dengan Bupati dengan Wagub waktu itu, dan Wagub juga belum tahu masalah ini, tidak tahu, mungkin belum dapat laporan dari bawah atau apa. Oleh sebab itu Pak Wagub minta waktu untuk dipelajari dulu. Oleh sebab itu kami siapkan data-data yang mendukung itu untuk supaya G2G-nya bisa jalan,
dan B2B-nya bisa teradendum mungkin itu. Ya, terkait dengan saat sekarang, Pak, kapasitasnya sebetulnya berapa yang dimiliki PDAM Gresik? Sumbernya dari mana saja, Pak? Iya, sekarang itu sudah cukup besar, Pak. Jadi sekitar 3.200 liter per detik. Itu dari 6 sumber, Pak. Jadi yang pertama itu dari Legundi, Milik sendiri. ya milik sendiri. Terus dari Cangkir, Pak, Ya. itu juga milik sendiri. Yang kita beli air curah atau istilahnya kulaan air itu dari PT Adar Water, dari PT Dewata, terus juga dari PPKT yang terus juga kalau itu kan dari swasta, Pak, ya. PT Dewata, Adar Water sama PPKT. Kalau dari ini dengan BUMD itu dengan PT AB tadi yang unggulan. Terus kita juga dapat pasokan juga, Pak, dari PDAM Surabaya. Ini berkaitan dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan Surabaya tapi jauh dari pipa kami. Contohnya di mana daerah Menganti ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau dibanding dengan kebutuhan masyarakat Gresik, perhitungannya seperti apa, Pak? Iya. Jadi selama kalau normal pasokan itu ya, Umbulan ini ada minimal 800 liter per detik aja udah tercover. Iya, udah tercover. Dan itu sesuai dengan renbis kami, Pak, rencana bisnis kami untuk Kota Gresik, untuk Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, termasuk Nduduk Sampean itu bisa di-cover oleh air dari Umbulan. Kalau misalnya ditargetkan pemerintah sampai 80%, seberapa banyak kebutuhan air untuk masyarakat Gresik, Pak? Iya, jadi rencana yang agak besar itu kan pasokan dari Bengawan Solo, Pak. Ya. Jadi Bengawan Solo ini kapasitasnya baru dari 1.000 liter per detik itu baru sekitar 400 liter per detik. Jadi kita masih punya cadangan, dan itu untuk cadangan daerah Bunga, Sembayat, sampai Sedayu, Pak. Ya. Termasuk untuk suplai JP, Pak. Ya. Kabarnya seperti apa? JP itu sejak IPA BGS itu berjalan, kita sudah bisa ngaliri ke arah JP, Pak. Ya. Dan industri-industri sekitar Manyar situ, Pak, Mas Pion dan sebagainya. Yang saya dengar kapan hari bahwa kepentingan air di JP itu mau dipasok Jawa Timur, katanya begitu. Iya. Apa betul? Iya, dulunya begitu, Pak. Ya. Jadi waktu kami masuk itu sudah deal di cover oleh PDAM Gresik. Ya. Oh, ya. Begitu. Ya, karena memang wilayahnya Gresik kan gitu, Pak. Ya. Oke. Kalau ada yang menanyakan terkait dengan perbandingan konsumsi industri dengan rumah tangga, sejauh apa, Pak? Itu masih timpang, Pak, karena memang sebetulnya industri ini kan untuk mensubsidi tarif rumah tangga yang memang sangat dalam ini subsidinya. Kita baru industri itu waktu kami masuk baru sekitar 9%, Pak. Porsinya itu. Nah, sekarang kira-kira sudah 18% dari keseluruhan pasokan yang kami pasok. Ya. Artinya memang bisa kalau misalnya hasil konsumsi industri ini digunakan untuk subsidi terhadap kepentingan rumah tangga. Harusnya bisa, tapi dengan komposisi masih 18% ini masih belum tercover. Jadi minimal bisa kita cover itu kalau industri besar itu antara 25% sampai 30%. 25% sampai 35%. Oke, baik. Banyak yang berpikiran di masyarakat kita, Pak. PDAM itu kan perusahaan monopoli. Tidak ada orang lain jual air kecuali PDAM. Dan semua harus membeli di PDAM. Artinya ini adalah perusahaan monopoli, tidak punya saingan, modal dikasih, pelanggan dikasih, semuanya sudah ada. Kenapa sih, Pak, kok tidak bisa memberikan kontribusi pada APBD? Ya,
khusus untuk ini Pak, aturan dari Permendagri Ya, PDAM ya, itu ada aturan bahwa kalau coverage-nya belum sampai 80% ya. Tidak itu perlu memberi kontribusi. bukan tidak perlu, enggak boleh Pak. Oh, tidak boleh ya. Karena pernah kami itu beberapa tahun yang lalu sebelum Ya. kami masuk Pak, Ya, kami sempat ngasih PAD ke Ya. Pemkab itu toh. Ada temuan BPK suruh balikin Pak, Oh, jadi kembalikan karena memang coverage-nya itu kurang belum dari 80%. Iya betul. Sedang penjelasan Pak Fahmi tadi, Hmm. kita masih berada di posisi 40%. Iya. Berarti masih jauh, Pak. Iya, jadi makanya kenapa itu secara ini Pak ya, secara alur berpikirnya, kenapa belum boleh ngasih PAD ke pemerintah daerah, karena ya duitmu itu untuk invest lagi ya, Iya, kayak gitu, iya. sampai sudah 80% baru boleh ngasih ya, seperti itu. Kalau ada yang tanya, sampai kapan itu kira-kira menurut target PDAM bisa terpenuhi 80%? Jadi kami sampai tahun 2027 Pak ya, kami kan rentbisnya sampai 2027, itu kami akan mengcover bunga, kecamatan Bunga, Sembayat sampai Sedayu Pak. Jadi sampai 2007 sampai di situ. Nanti selanjutnya itu akan ya ke arah Panceng, ke arah Ujung Bangka. ya Ujung Bangka seperti itu. Oke. Tapi tidak pernah ada proyeksi kira-kira tahun berapa bisa terpenuhi 80%, Pak? Iya, jadi kalau sampai Sidayu itu kemarin kita kira-kira kita proyeksikan itu baru 65% Pak. Jadi kalau kecamatan Bunga, Sembayat, Sedayu sampai 2027. Nah, selanjutnya memang kami bersama Bapeda Pak hari ini, maksudnya hari-hari ini itu sedang menyusun Rispam Pak, rencana industri spam secara keseluruhan di Gresik, termasuk nantinya juga sampai bagaimana bawean itu bisa tercover. Rispam itu disusun selama 20 tahun ke depan, jadi mulai 2025 sampai 2045. Nah, kami sedang menyusun itu hari-hari ini, mulai bulan Juni kemarin Pak kita tektokan, tapi itu belum final. Jadi nanti kalau sudah final, kita punya gambaran yang jelas secara jangka panjang dan juga coveragenya sampai Kabupaten Gresik itu seperti apa. Ya. Kalau kita bicara soal tarif Pak, seperti apa tarif PDAM di Gresik ini Pak? Iya, saya agak sedih kalau ngomong tarif itu Pak. Gitu ya? Iya, jadi tarif kita itu paling murah seluruh Jawa Timur Pak. Seluruh Jawa Timur paling murah. Paling murah. Nah, tetapi biaya air kami, maksudnya biaya produksi, itu sangat mahal. Oh gitu ya? Karena memang pertama itu tadi jauh, air kulaan. Terus yang kedua, yang kita kelola sendiri jauh sekali di Legun di sana, sehingga HPP-nya, biaya distribusi, energinya cukup jauh. Tinggi. Jadi kemarin kita hitung itu HPP kami blended Pak ya, termasuk industri dan sebagainya itu sekitar 7.560. Tetapi kita jual ke rumah tangga itu band pertama, maksudnya band pertama 0 sampai 10 meter kubik itu cuma 1.600 Pak. 1.600. Jadi dari 7.600. Jadi itu HPP-nya Pak. HPP-nya 7.600. Karena alasan sosial maka dijual ke rumah tangga 1.300. Jadi bukan alasan sosial sih Pak, itu tarifnya telat naik Pak. Tarifnya telat naik. Ya, tapi kabarnya tahun kemarin ada kenaikan di industri dan UMKM. Oh ya, jadi memang ini apa? Kami memang ya karena ya kasarnya tadi Pak ya, berdarah-darah itu kita ngajukan sebetulnya itu kemarin itu kita melakukan reklasifikasi Pak. Jadi karena Pak Bupati pesan jangan naikkan itu toh. Jadi jangan naikkan untuk yang memang itu perlu, maksudnya perlu subsidi gitu toh. Tapi kalau seperti juga BBM toh Pak ya. Jadi subsidi ini harus tepat sasaran seperti itu. Jadi waktu itu kami mengajukan, oh ya
rumah tangga yang masih tetap disubsidi, ini. Ya. Nah, rumah tangga jenis seperti apa yang tidak perlu subsidi, nah, itu kita bikin kelompok baru lagi. Nah, Jadi termasuk ada berapa Pak klasifikasi untuk rumah tangga sekarang? sekarang itu ada 3 Pak. R1, R2, R3. Iya, dan itu terlalu mepet ke bawah Pak. Oh, Karena gitu ya. jadi R1 itu rumah di atas rumah yang luasnya kurang dari 21 meter persegi. 21 kurang dari 21. Ya, itu R1. R2 rumah antara luasnya 21 meter persegi sampai 36 meter persegi. Itu R2. Dan yang R3 di atas 36 meter persegi itu masuk R3 semua. Nah, jadi itu yang mau kita coba ini Pak. Yang paling banyak masih di R3 Pak. Betul, karena memang ngumpul semua di R3 itu. Ya. Itu tanpa batasan Pak. Nah sekarang R3 itu kan artinya rata-rata di perumahan kan pasti masuk R3 Pak. Iya. Karena sudah di atas 36 meter persegi. Tapi ada beberapa yang ratusan meter persegi bahkan punya kolam renang. Itu tidak punya tarif khusus untuk mereka. Iya, tetap R3. Makanya saya tadi kan klasifikasi yang kemarin yang saat ini itu geser ke bawah itu. Jadi di atasnya itu sangat lebar, tapi yang di bawah itu yang jadi lebih ke bawah. Terlalu sempit Iya, ya. terlalu sempit. Terlalu sempit. Karena kalau definisi rumah mewah itu sudah paling tidak 120 meter itu sudah masuk di rumah mewah, dan itu tarifnya sama dengan yang 36 meter. Iya. Sayang sekali. Ya, Pak Fahmi, beberapa waktu kemarin ramai di media terkait dengan tingkat kebocoran air yang sampai 40%. Sejauh ini apa yang dilakukan PDAM? Iya. Jadi itu kalau di istilah teknisnya itu NRW, Pak, non revenue water. Oh ya. Jadi air yang tidak direkeningkan, gitu, termasuk kebocoran itu. Jadi memang ada beberapa ini Pak, beberapa sumbernya kenapa ada NRW itu. Yang pertama memang dari sisi non fisik Pak. Jadi yang non fisik itu pencatatan tidak sesuai dengan konsumsi yang didapat. Itu yang pertama. Itu yang non fisik. Terus juga adanya illegal tapping. Jadi pelanggan tapi tidak berekening. Itu yang sisi non fisik. Tapi kalau yang fisik itu ya tadi kebocoran, terus juga tandon yang luber, terus juga ada ini Pak meter yang tidak akurat. Itu kita pilih satu-satu untuk penyelesaiannya itu sehingga benar-benar tepat sasaran. Contohnya kalau di bagian saya pelayanan itu kita lihat ya, meter air yang ada di pelanggan itu kan sudah puluhan tahun. Dan tidak pernah diganti. Otomatis itu akurasinya kacau. Oleh sebab itu pertama kami masuk dan ada uang itu, di samping bayar tadi Pak yang utang SR tadi, kita juga belikan meter ganti Pak. Makanya saat ini kan banyak meter-meter air pelanggan yang diganti. Itu salah satu untuk mengurangi kebocoran tadi itu. Jadi yang didistribusikan 30 kubik tapi karena lama karatan itu cuma 2 kubik ya, itu yang kami ganti. Otomatis kebocoran di situ sudah mulai teratasi. Dan kita bertahap, kita targetkan memang 1 tahun itu 10.000 meter air yang diganti Pak. Jadi kami hampir sudah 20 ribuan yang sudah diganti dengan meter air baru. Iya. Dan untuk yang kebocoran fisik, yang kebocoran pipa dan sebagainya, itu kami memang Pak Dirut berkomitmen bahwa kebocoran maksimal harus diselesaikan 1 kali 24 jam. Nah, itu kebocoran. Kecuali kalau kebocoran besar Pak yang perlu backhoe dan sebagainya,
itu bisa 2 hari 3 hari. Tapi kalau untuk kebocoran ini maksimal 1 kali 24 jam dan itu seringkali cuma 10 jam, Ya. 11 jam seperti itu. Jadi kebocoran-kebocoran seperti itu termasuk illegal tapping juga kami kami tertibkan, Mbak. Nah, jadi kita juga lakukan operasi kalau ada sambungan yang tidak berbayar, ya, kita selesaikan, orangnya dipanggil dan suruh daftar, terus mereka bayar. Jadi upaya-upaya seperti itu kita lakukan memang tidak semudah ternyata kata Dirtek itu memang untuk menurunkan 1% NRW aja Ya. itu effortnya dan biayanya cukup besar. Dan alhamdulillah kami masuk itu NRW-nya 42%, Pak. Ya. Nah, sekarang rata-rata sekitar 37 sampai 38%. Oke. Dan ini juga kami berprogres untuk menurunkan sampai di bawah 30%. Ya, salah satunya penggantian meter. Nggih. Penggantian meter ini hanya untuk menyelamatkan perhitungan konsumsi air. Nggih. Bukan karena gugatan LSM yang beberapa waktu kemarin itu menggugat melaporkan PDAM terkait dengan korupsi dana meter. Ada LSM yang kapan hari itu melaporkan ke Polres terkait dengan dugaan korupsi biaya meter air yang dihitung sampai 47,5 miliar karena sudah dikutip beberapa tahun yang lalu dengan sekian banyak pelanggan dihitung sekitar 47,5 miliar yang ditudingkan kepada PDAM bahwa ini adalah korupsi karena dari dulu tidak pernah ada penggantian. Iya. Jadi kalau itu saya memang kurang ikuti, Pak, ya. Tapi kami ya termasuk Pak Dirut itu kan asli Gresik, Pak, ya. Tahu benar bahwa beliau juga pelanggan PDAM mulai tahun 84 itu. Ya. Ini meter nggak pernah diganti mulai kayak gitu. Makanya begitu kami masuk itu kita canangkan harus diganti. Kalau enggak diganti, pertama bisa merugikan perusahaan, yang kedua bisa merugikan pelanggan juga gitu, Pak. Karena meter rusak itu bisa lambat, bisa juga copot gitu, Pak, seperti itu. Dan memang setiap pelanggan itu tiap bulan kita pungut, Pak, 2.500 untuk dana meter. Dan itu dulu waktu meter itu masih murah, itu harusnya 5 tahun harus diganti. Nah, tapi saat ini kami dengan harga sekarang itu sudah tidak bisa 5 tahun kalau masih tetap 2.500. Nah, akhirnya kami bisa ganti umur yang di atas 10 tahun, Pak. Seperti itu. Dan sejak kami masuk, Pak, dana meter itu kita sisihkan. Tidak boleh diganggu-gugat. Karena ini hak pelanggan yang harus dipenuhi kami. Kalau dulu campur, Pak. Mungkin. Tahu habis. Tidak hanya makan air, makan meter juga ini orang-orang PDAM ini. Ya, Pak. Waktu yang paling dekat sekitar bulan Mei, PDAM digugat. Tanahnya nyerobot tanah orang. Seperti apa persoalannya? Jadi, Pak, ini memang digugat dengan kami sebetulnya sudah lengkap gitu ya. Kita punya letter C atau petok D, punya akte jual beli, dan punya sertifikat resmi. Ada yang gugat gitu. Dan yang gugat ini ngapunten, berbekal cuma letter C. Jadi waktu itu kami pede gitu toh, karena kami sudah punya lengkap dan sebagainya. Dan kita sudah konsultasi ke BPN, benar tanah itu benar, sertifikat itu benar itu toh. Tapi walam nanti PN kalah, DPT kalah ya, kayak gitu. Jadi memang kami tetap ini, Pak, mengikuti alur hukum yang ada. Dan kita juga taat hukum, apa yang itu jadi keputusan itu ya kita nurut gitu ya, seperti itu. Tapi yakin PDAM berada posisi benar saat ini terkait dengan kepemilikan tanahnya? Mulai awal sampai hari ini gitu kami yakin gitu. Karena BPN juga ya benar ini tanahmu ini, sertifikat ini di tempat yang benar, nggak melingsing gitu dasarnya. Objeknya tepat. Iya.
sayangnya kalah. Iya. Pertanyaannya kenapa sampai kalah? Ya tadi itu Pak, wow alam itu. Kalah dengan mafia jangan-jangan ya. Nah, kami tidak berburuk sangka seperti itu. Sekarang mafia tanah banyak Pak. Mafia hukum malah tambah banyak Pak. Jangan-jangan kalah dengan mafia hukum. Ini catatan penting bahwa di luaran sana beredar kabar terkait dengan sengketa tanah dengan Haji Usman yang tanahnya menurut pengakuan Haji Usman milik ahli waris Haji Usman karena belum pernah dibeli oleh PDAM. Ini antara yang jual dengan yang beli, jangan-jangan beli bukan pada pemiliknya. Iya. Jadi gini Pak, sayangnya gitu toh. Pak Haji Usman itu kan selalu ngomong begitu. Ya. Tapi mulai awal sampai hari ini Pak Haji Usman tidak pernah muncul. Jadi tidak pernah didengar kesaksiannya. Orangnya masih ada? Masih ada. Katanya di rumah sakit itu toh. Dipanggil atau kita ke rumahnya itu juga belum pernah. Nah, selalu dikuasakan hukum sama ada surat kuasa dari anaknya. Nah, seperti itu. Makanya kami sampai kemarin pun pertemuan itu mengharapkan Pak Haji Usman itu ada itu toh. Untuk ngomong seperti apa sih ininya kronologisnya itu seperti itu. Tapi yakin PDAM belinya ke Haji Usman atau pada orang lain? Jadi akte jual beli itu memang bukan dengan Haji Usman Pak. Iya. Tapi petok D-nya di situ. Terus juga jual belinya otomatis kan berdasarkan petok D. Iya. Jadi artinya tidak langsung kepada pemilik PDAM belinya. Iya, kami juga yang enggak tahu pemiliknya memang Haji Usman itu atau yang jual ke kami kan gitu Pak. Ya, oke. Baik. Pak Fahmi, ke depan PDAM itu seperti apa idealnya? Sebab wacana yang muncul di masyarakat namanya PDAM, perusahaan darah air minum. Nggak pernah ada yang mau minum. Iya. Jadi memang kalau sekarang itu bukan PDAM lagi Pak, Perumda. Jadi Perum itu kan memang ada perusahaan milik pemerintah yang ada sisi sosialnya itu. Nggak harus ngejar komersial profit. Nah, jadi memang PDAM itu memang singkatannya Pak, air minum itu. Air minum di sini itu adalah definisi adalah air yang sesuai spek dari Kemenkes. Kemenkes tahun 2010 terus kemarin diperbarui Kemenkes nomor 1 tahun 2024. Ada yang baru, speknya juga ada sedikit perbedaan. Semua air yang keluar dari pengolahan air kami itu harus sesuai dengan Permenkes itu. Memang kalau sesuai dengan Permenkes itu kasarannya belum siap minum Pak. Makanya kami itu oleh Perpamsi itu Persatuan PDAM seluruh Indonesia itu diminta untuk istilahnya pelayanan air prima Pak. Air prima itu yang langsung bisa diminum dari keran. Oleh sebab itu kami lagi mencari zona mana yang itu bisa diterapkan. Jadi nanti ada satu zona yang itu bisa langsung minum. Contohnya kalau di daerah Malang itu ada spot-spot Pak. Di kota Malang itu ada spot. Kayak di Unibro terus di mana itu di alun-alun itu ada keran yang bisa siap langsung diminum. Memang amanah dari Perpamsi untuk buat itu zona-zona yang air prima itu yang bisa langsung diminum. Dari situ memang perlu effort Pak ya. Pertama memastikan pipa yang menuju zona itu harus kasarannya steril gitu ya. Entah itu dari stainless steel atau apa gitu ya. Termasuk juga pompanya juga kayak gitu. Jadi memang perlu persiapan yang matang untuk membuat zona yang air prima tadi. Tetapi itu juga tetap kami usahakan gitu ya, melihat kondisi di mana nanti yang bisa diterapkan untuk itu. Ya, itu menjadi bagian dari perencanaan yang jenengan bicarakan dengan Bapeda saat ini. Iya, jadi memang ada spot-spot kemarin itu kami mau rencanakan di GKB Pak, spot itu.
Tapi setelah kami lihat, waduh, jarak transmisinya terlalu jauh. Kan dari mana? Dari Legunde, Ya, melalui beberapa tandon, ya. pipa dan sebagainya. Wah iya, berarti memang harus cari zona yang relatif baru pipanya, terus juga tidak jauh dari IPA gitu, Ya. sehingga itu bisa terkontrol seperti itu. Atau bikin pemurnian yang ada di kota. Bisa juga Bisa ditambahi retreatment lagi Iya. sebelum masuk ke keran siap minum itu. Ya. Oke, baik Pak Fahmi. Pemirsa, menarik sekali perbincangan hari ini dengan Direktur Umum PDAM Giri Tirta Gresik, Bapak Ahmad Rusdil Fahmi, STMM. Sayang sekali waktunya tidak memungkinkan saya berpanjang-panjang. Saya berharap satu saat nanti bisa hadir lagi Pak Fahmi di Insya Allah. sini untuk berbincang lebih jauh terkait dengan PDAM. Siap. Dan saya yakin banyak sekali masyarakat kita yang kepingin tahu sisi dalam dari PDAM karena itu bagian dari perusahaan mereka juga gitu. Terima kasih kehadirannya Pak Fahmi. Sama-sama. Mudah-mudahan Mas. ini menjadi pencerahan bagi masyarakat kita. Amin. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.